Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab 5 pertanyaan CGP pada modul 1.1. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara mengembangkan budaya literasi pada siswa dalam mengerjakan tugas jika dalam siswa mengerjakan tugas hanya mengandalkan browsing di internet daripada membaca buku. Baik, untuk pertanyaan ini jawaban saya adalah pertama kita menginformasikan kepada siswa bahwa jawaban dari tugas yang diberikan itu minimal terdiri dari 3 sumber. Boleh dari internet, buku, jurnal maupun lainnya yang harus dicantumkan dalam jawaban mereka. Sehingga setiap jawaban itu minimal 3 sumbernya. Anak-anak atau siswa-siswa kita tidak akan berpatokan hanya pada internet saja, tetapi juga mencari dari buku. Selain itu banyak program-program yang telah dibuat di sekolah agar literasi siswa dapat dikembangkan, terutama seperti pojok baca, kemudian juga studi literatur keperpustakaan dan lain-lain. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mengidentifikasi kodrat alam yang sangat beraneka ragam di sekolah? Benar bahwa kodrat alam itu setiap masing-masing anak itu berbeda. Jadi untuk pertanyaan ini guru dapat melakukan berbagai cara seperti observasi kelas dan pengamatan, kemudian juga bisa pengisian formulir, kemudian dapat dilakukan coaching dan juga kolaborasi dengan BK serta orang tua dari siswa kita atau murid kita. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, apakah masih relevan konsep KHD diterapkan pada kelas yang di dalamnya ada peserta didik dengan ABK? Jika masih relevan, bagaimana cara penerapannya terhadap mereka dengan dua kondisi yaitu reguler dan ABK? Benar bahwa sebenarnya itu ada sekolah yang tidak ada inklusi misalnya, atau sekolahnya itu hanya satu tapi ada ABK, di sana ada anak berkebutuhan khusus. Inilah pentingnya kita mempelajari pembelajaran berdiferensiasi. Namun untuk jawaban dari pertanyaan ini menurut saya masih relevan. Adapun cara penerapannya yaitu guru harus terus belajar untuk memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Jadi sama halnya dengan anak yang berada di fase A tapi ternyata sekarang sedang di fase D ataupun di fase E misalnya. Nah, kita harus memberikan perlakuan khusus sama seperti kita memberikan perlakuan pada anak reguler dan juga ABK di kelas kita. Untuk pertanyaan berikutnya yaitu menghamba dan berpusat pada siswa adalah tujuan yang sangat mulia, karena saya sadar anak merupakan kodrat yang kita bimbing agar kelak menjadi anak yang berguna, dapat mengembangkan budaya dan potensi dirinya sendiri kelak. Pertanyaannya adalah apakah saya adalah CGP yang baik jika siswa saya berhasil tapi melalui bimbingan saya dengan marah-marah? Wah, Bapak Ibu masih banyak ya yang berpikiran bahwa kami dulu gitu, guru-guru kita katakan zaman old, guru-guru senior, kami dulu membimbingnya dengan marah-marah, pakai pukulan supaya anak sadar. Akhirnya apa? Sekarang semuanya sukses. Seperti itu pernyataannya ya, teman-teman. Tapi ternyata sudah tidak bisa kita bandingkan lagi pendidikan zaman sekarang dengan zaman dahulu gitu. Karena setiap orang itu pasti akan berbeda. Nah, kemudian saya katakan bahwa pendidikan atau bimbingan dengan marah-marah itu tidak baik untuk diterapkan kepada anak, karena sejatinya hal tersebut bukanlah pengajaran yang menghamba pada anak ya Bapak Ibu. Maka jika pertanyaannya apakah guru tersebut baik, jawabannya adalah tidak, itu menurut saya. Dan juga dikaitkan tentunya dengan konsep KHD. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kelima. Bagaimana perwujudan menuntun yang saya lihat dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Apakah sudah selaras dengan pemikiran KHD? Sebab ada kearifan lokal yang kadang bertentangan dengan nilai agama. Yang dimaksud di sini adalah istilah syirik, benar. Seperti pemberian sesaji untuk pohon dan lain-lain. Menurut saya, perwujudan menuntun menurut KHD itu dapat disesuaikan dengan konteks kearifan lokal tanpa menyalahi ataupun bertentangan dengan nilai agama. Artinya, guru harus mampu menuntun siswa yang disesuaikan dengan kearifan lokal namun tidak menyalahi aturan agama tersebut atau aturan agama manapun, seperti itu. Jadi tetap bisa kita lakukan
pendidikan atau pemikiran KHD berupa konteks sosial budaya, yaitu kearifan lokal, dengan tanpa bertentangan dengan nilai agama. Sebagai guru sosiologi ya, saya juga mengajarkan kearifan lokal kepada murid-murid di sekolah, ada materinya seperti itu, teman-teman. Tapi yang namanya kearifan lokal itu misalkan kalau bentuk sesaji itu bagaimana gitu kan. Nah, dalam pelajaran sosiologi itu juga diajarkan bahwa itulah budayanya mereka gitu. Namun kalau untuk program-program perwujudan menuntun tadi, kita bisa menuntun ke arah yang baik, kita gurunya yang paling tahu, seperti itu. Baik, demikian pertanyaan, jawaban dari pertanyaan CGP pada modul 1.1. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.